Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Septiningrum, NIM 11901286, kelas PAI 4C. Saya di sini ingin menjelaskan tentang pengembangan psikososial di sekolah menengah SMP atau SMA serta kendala dan cara mengatasinya. Poin pertama yang akan saya bahas yaitu tentang pengertian psikologi. Pengertian psikologi. Baiklah, pengertian dari pengembangan psikososial. Psikososial adalah suatu kondisi yang terjadi pada individu yang mencakup aspek psikis dan sosial atau sebaliknya. Psikososial menunjuk pada hubungan yang dinamis atau faktor psikis atau sosial yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Psikososial sendiri berasal dari kata psiko dan sosial. Kata psiko mengacu pada aspek psikologis dan dari individu, pikiran, perasaan, dan perilaku, sedangkan sosial mengacu pada hubungan eksternal individu dan orang-orang di sekitarnya. Pusat krisis Fakultas Psikologi UI. Istilah psikososial berarti menyinggung relasi sosial yang mencakup faktor-faktor psikis. Dari kutipan Chaplin 2011. Beberapa pendapat ahli yang mendefinisikan psikososial atau psikologi sosial sebagai berikut. Menurut J.P. Chaplin 2006-407 dalam Kamus Psikologi mengemukakan bahwa psikososial atau psikososial adalah menyinggung relasi sosial yang mencakup faktor-faktor psikologis. Psikologi sosial atau sosial psikologi adalah sebagai ilmu pengetahuan yang berusaha memahami asal-usul dan sebab-sebab terjadinya perilaku dan pemikiran individual dalam konteks situasi sosial. Kutipan dari Baron Bernie 2004. 5. Menurut Abu Ahmadi 2007. 5. Psikososial. Menurut Abu Ahmadi, psikologi sosial adalah suatu studi ilmiah tentang pengalaman dan tingkah laku individu-individu dalam hubungan dan situasi sosial. Senada dengan Abu Ahmadi, Bimo Walgito 2003-8 mengemukakan bahwa berkaitan dengan psikologi sosial ini, ada beberapa hal yang dapat dikemukakan, yaitu bahwa psikologi sosial fokusnya pada perilaku individu dan dalam kaitannya dengan situasi sosial. Lanjut saja dengan materi lainnya. Sherif dan kawan-kawan dalam Abu Ahmadi mengemukakan bahwa psikologi sosial ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari pengalaman dan tingkah laku individu manusia dalam hubungannya dengan situasi-situasi perangsang sosial. Dalam hal ini, Sherif dan kawan-kawan menghubungkan antara tingkah laku dengan situasi perangsang sosial. Perangsang sudah barang tentu erat sekali hubungannya antara manusia dan masyarakat. Yang B yaitu perkembangan psikososial pada remaja SMP. Erikson mengemukakan terdapat 8 sesi pertumbuhan psikososial pada manusia cocok dengan umur. Pada umur anak muda ialah sesi pertumbuhan psikososial yang sangat berarti. Sebab pada akhir sesi anak muda mereka wajib menggapai tingkatan yang lebih baik, sebab pada sesi ini banyak terjalin konflik. Sesi pertumbuhan psikososial pada umur anak muda merupakan pertumbuhan bukti diri versus kebimbangan bukti diri.
Kala seseorang anak merambah umur anak muda, proses-proses kognitif meluas. Kala mereka meningkatkan kapasitas buat berpikir abstrak serta kapasitas buat menguasai perspektif orang lain. Sebagai pertumbuhan sikap psikososial antara lain: A. Pertumbuhan uraian diri serta identitas. Konsep diri merupakan gagasan tentang diri sendiri yang mencakup kepercayaan, pemikiran, serta evaluasi seseorang terhadap dirinya sendiri. Konsep diri terhadap pemikiran, gimana metode kita memandang diri sendiri selaku individu, gimana kita merasa tentang diri sendiri, serta gimana kita menginginkan diri sendiri jadi manusia yang kita harapkan. Menurut Desmita 2010-164, tiap orang pada dasarnya dihadapkan pada suatu krisis. Krisis seperti itu yang jadi tugas untuk seorang buat bisa dilaluinya dengan baik. Pada diri anak muda yang lagi hadapi krisis, berarti membuktikan dirinya lagi berupaya mencari jati dirinya. Erikson dalam Sudarwandani mencatat kalau konflik utama yang dialami partisipan didik berumur anak muda pada sesi ini merupakan timbulnya salah satu dari apa yang diucap selaku bukti diri versus kebimbangan bukti diri, atau identity versus identity confusion. Oleh karena itu, tugas psikososial untuk partisipan didik yang merambah umur anak muda merupakan meningkatkan individualitas mereka wajib. Sebetulnya, anak muda tetap berjuang supaya bisa memainkan perannya supaya cocok dengan pertumbuhan masa peralihannya dari masa kanak-kanak jadi masa berusia. Tujuannya merupakan mendapatkan bukti diri yang terus menjadi jelas serta bisa dipahami serta dan diterima oleh lingkungannya, baik area keluarga, sekolah, ataupun warga. Dalam konteks ini, penyesuaian diri anak muda secara khas berupaya buat bisa berfungsi selaku subjek yang kepribadiannya memanglah berbeda dan dengan kanak-kanak maupun orang berusia. Materi kedua yang ingin saya jelaskan yaitu tentang analisis psikososial dalam analisis PAI, yaitu terbagi menjadi 10 bagian. Yang pertama ada aspek psikologi. Dalam setiap kegiatan pembelajaran, dalam proses pembelajaran, guru dituntut untuk mampu mewujudkan perilaku mengajar. Dalam setiap kegiatan pembelajaran, banyak terdapat aspek psikologi yang harus dipahami oleh seorang pengajar agar tercapai tujuan pendidikan, yang biasa disebut psikologi pembelajaran pendidikan agama Islam, agar seseorang guru khususnya dapat mengembangkan aspek-aspek yang ada pada peserta didik, baik aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kedua, yaitu perilaku mengajar. Dalam proses pembelajaran, guru dituntut untuk mampu mewujudkan perilaku mengajar secara tepat agar terjadi perilaku belajar yang efektif pula dalam diri siswa. Ketiga, yaitu tugas guru. Tugas guru dalam mengajar tidak hanya sebagai pengajar, dalam arti penyampainya pengetahuan tetapi lebih meningkatkan sebagai perancang pengajaran, manajer pengajaran, pengevaluasi hasil belajar, dan sebagai direktur belajar. Keempat, perancang pengajaran. Kelima, penilai hasil belajar siswa. Ya udah,
Sekian, itulah yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.